Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa. Selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah menggunakan ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis ungkapan salam berdasarkan konteks, serta menggunakan ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Sobat Kompeten, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ungkapan salam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, langsung saja kita simak videonya ya. Ungkapan salam dalam bahasa Jepang disebut juga dengan aisatsu. Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga memiliki bermacam-macam ungkapan salam. Nah, sekarang ayo kita lihat ungkapan salam yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari bahasa Jepang. Yang pertama, ohayo atau ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi. Ohayo digunakan pada percakapan kasual atau informal. Sedangkan pada percakapan formal kita menggunakan ohayo gozaimasu. Ketika seseorang mengucapkan ohayo gozaimasu, kita juga menjawab dengan ohayo gozaimasu. Lalu yang kedua, konnichiwa yang artinya selamat siang. Ketika seseorang mengucapkan konnichiwa, kita juga menjawab dengan konnichiwa. Konnichiwa juga bisa diartikan halo, tapi halo di sini bukan ketika kita akan menjawab telepon ya. Lalu yang ketiga, konbanwa yang artinya selamat malam. Ketika ada seseorang mengucapkan konbanwa, kita juga menjawab dengan konbanwa. Lalu yang keempat, jamata yang artinya sampai nanti. Ketika ada seseorang mengucapkan jamata, kita juga menjawab dengan jamata. Jamata digunakan ketika kita akan berpisah, atau biasanya digunakan ketika kita akan pulang ke rumah masing-masing yang mungkin besok akan bertemu kembali. Yang kelima, oyasumi atau oyasumi nasai yang artinya selamat istirahat, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan selamat tidur. Oyasumi digunakan pada percakapan yang kasual atau informal, yang digunakan kepada teman, keluarga, dan lain-lain yang dianggap sudah dekat dengan si pembicara. Sedangkan oyasumi nasai digunakan pada percakapan yang formal, yang terkesan lebih sopan. Ketika seseorang mengucapkan oyasumi nasai, kita juga menjawab dengan oyasumi nasai. Lalu yang keenam, dozo yang artinya silahkan. Dozo digunakan ketika kita mempersilahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, atau ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Lalu yang ketujuh, shitsurei shimasu yang artinya permisi. Ungkapan ini biasanya digunakan ketika kita masuk ke rumah orang yang kita datangi, atau ketika bertamu, atau ketika kita ingin masuk ke ruangan atasan, dan lain-lain. Ketika seseorang mengucapkan shitsurei shimasu, kita bisa menjawab dengan dozo yang artinya silahkan. Kemudian yang kedelapan, osakini atau osakini shitsurei shimasu yang artinya saya permisi duluan. Ungkapan ini digunakan ketika kita izin untuk pergi terlebih dahulu. Osakini diucapkan pada percakapan kasual atau informal, dan osakini shitsurei shimasu digunakan pada percakapan formal. Misalnya, pada situasi di kantor ketika jam kerja telah selesai dan kita ingin pulang terlebih dahulu, maka kita mengucapkan osakini shitsurei shimasu.
Yang kesembilan, otsukare-sama dan otsukare-sama deshita, yang artinya maaf sudah membuat Anda lelah. Atau boleh juga diartikan terima kasih atas kerjasamanya. Otsukare-sama diucapkan pada percakapan kasual atau informal, dan otsukare-sama deshita digunakan pada percakapan formal. Lalu yang ke-10, arigato atau arigatou gozaimasu, yang artinya terima kasih. Arigato digunakan pada percakapan yang kasual atau informal, sedangkan arigatou gozaimasu digunakan pada percakapan yang formal. Ketika seseorang mengucapkan arigato atau arigatou gozaimasu, kita menjawab dengan iie do itashimashite, yang artinya terima kasih kembali. Dan bisa juga dijawab dengan iye atau iye agar terdengar lebih natural pada percakapan bahasa Jepang, yang artinya tidak usah berterima kasih. Lalu yang ke-11, domo atau domo arigato, yang artinya terima kasih banyak. Domo digunakan pada percakapan yang kasual atau informal, sedangkan domo arigato digunakan pada percakapan yang formal. Dan untuk menjawab ungkapan ini juga bisa menggunakan iye atau iye, yang artinya tidak usah berterima kasih. Lalu yang ke-12, sumimasen atau suimasen, yang artinya maaf. Suimasen digunakan pada percakapan kasual atau informal, dan sumimasen digunakan pada percakapan yang formal. Ungkapan ini bisa juga diartikan dengan permisi. Kemudian yang ke-13, gomen atau gomenasai, yang artinya mohon maaf. Gomen digunakan pada percakapan kasual atau informal, dan gomenasai digunakan pada percakapan yang formal. Lalu yang ke-14, ogenki desu ka, yang artinya apa kabar. Ketika seseorang mengucapkan ogenki desu ka, kita menjawab dengan okage sama de, yang artinya berkat doa Anda saya baik. Atau kita juga bisa menjawab dengan genki desu, yang artinya saya baik. Lalu yang ke-15, ittekimasu, yang artinya saya pergi dulu ya. Ketika seseorang mengucapkan ittekimasu, kita akan menjawab dengan itterashai, yang artinya selamat jalan. Lalu yang ke-16, tadaima, yang artinya saya pulang. Ketika seseorang mengucapkan tadaima, kita akan menjawab dengan okaeri nasai, yang artinya selamat pulang kembali. Sobat kompeten, baru saja kita mempelajari ungkapan salam atau yang disebut aisatsu dalam bahasa Jepang. Ungkapan salam yang sudah kita pelajari tadi merupakan ungkapan yang sering digunakan pada percakapan sehari-hari di Jepang. Nah sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk menggunakan ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai menggunakan ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.